Halo teman-teman, saya Dr. Yayang Sinarja, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan video ini adalah kerjasama dengan Yayasan Hipertensi Paru Indonesia atau YHPI yang bertujuan untuk meningkatkan awareness dari rekan-rekan dokter-dokter umum terhadap hipertensi paru. Ya, judul video ini adalah Hipertensi Paru How to Diagnose. Hipertensi paru atau kita sering sebut PH, Pulmonary Hypertension. Nah, kenapa masalah pH ini penting? Memang kasus pH jarang, tapi sekali terdiagnosis pH, maka harapan hidup seorang pasien pH memang sudah sangat kecil ya, angka kematian sangat tinggi. Oleh sebab itu, meningkatkan awareness ini penting untuk teman-teman kita bisa membantu menangani pH sejak lebih awal atau mendiagnosis pH lebih awal supaya kita bisa menolong pasien-pasien pH ya. Nah, kenapa bermasalah? Itu masalah di diagnostik. Diagnostiknya susah, kenapa? Karena kasus pH ini keluhan-keluhannya seringkali mirip dengan kasus-kasus yang lain. Misalnya kalau sesak, ya mirip-mirip seperti pasien asma, pasien paru, pasien jantung, yang kondisi yang lain yang bukan pH. Sehingga kita loss atau terlambat mendiagnosis pasien. Kemudian memang kasusnya juga jarang, sehingga awareness kita juga kurang terhadap kasus pH. Ya. Dan seandainya pun kita bisa mendiagnosis pH, penanganannya sulit. Ya, mungkin di level teman-teman dokter umum masih sangat sulit untuk menangani pasien-pasien pH. Masih perlu dirujuk ke dokter-dokter ahli yang menangani pH yang juga jarang. Dan obat-obatannya juga susah aksesnya, mahal, ya. Dan kemudian sebagian pasien pH memerlukan tindakan yang sifatnya invasif atau operatif. Dan itu center-center yang melakukan juga masih jarang sehingga antri ya. Nah, ini masalahnya. Kemudian masalah berikutnya adalah sebetulnya pasien-pasien pH ini reversible atau tidak. Nah, sebagian pasien pH kalau penyebab primernya bisa ditangani, contoh yang nanti kita akan bahas ya dari tipe-tipe pH, contoh yang paling sering adalah penyakit jantung bawaan. Kalau itu terdeteksi lebih awal, ditangani lebih awal, belum sempat timbul pH. Jadi reversible atau pH-nya belum sampai pH yang severe, yang irreversible, sehingga ketika dilakukan tindakan terhadap penyebab primernya, maka pasiennya bisa kembali pulih. Ya. Yang kemudian terakhir adalah sebetulnya pH jarang ini mungkin adalah fenomena gunung es. Yang terdeteksi, yang kelihatan yang ada di puncak gunung es ini sedikit memang. Tapi sebetulnya banyak kasus yang tidak terdeteksi. Ya, seringkali terlambat. Di literatur barat dikatakan bahwa dari pertama kali ketemu dengan dokter, pasien itu delay, terlambat diagnostiknya itu sekitar 2 tahun. Ini di negara-negara barat. Mungkin di Indonesia saya tidak bermaksud underestimate, tapi mungkin di kita lebih lambat lagi ketahuannya. Padahal pasien sudah berjumpa dengan dokternya, tetapi tidak aware, tidak terdiagnosis, terlambat. Jadi mungkin gunung es ini maksudnya adalah kasus-kasus yang kita pikir sedikit sebetulnya lebih banyak dari yang terdeteksi.